Oke, jadi ini adalah Toyota Land Cruiser HJ60 atau yang dikenal dengan Toyota Samurai. Ya, ini kalau ala-ala Dark Daimuro begini ya. Kan badan gue cuma 170, jadi kelihatannya mobilnya besar sekali. Dan memang ini dibandingkan dengan FJ55 yang kemarin kita bikin videonya, kalau kalian belum nonton bisa lihat di deskripsi di bawah. Ini sudah terlihat modern, lebih besar, panjang, dan lebar. Land Cruiser Series 60 ini kebetulan jumlahnya tidak begitu banyak di Indonesia. Karena memang ini nggak dijual resmi, jadi CBU, dan kebetulan ini kemarin dipakai banyak tuh bekas Kementerian Kesehatan kalau nggak salah ya. Jadi mobil-mobil seperti ini dipakai buat mobil dinas buat ke tempat-tempat yang terpencil gitu ya. Karena emang 4x4 Land Cruiser dan ini besar, bisa buat banyak dokter dan bisa buat tenaga kesehatan, buat bawa barang. Ya begitulah pokoknya. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus di video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Rinda Hanif. Ya, ini ternyata hujannya makin deras tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat desainnya, mobil ini panjang, lebar. Jadi untuk pada zamannya ini sangat lebar sekali. Lebarnya 1,8 meter. Panjangnya itu sekitar 4,6 meter. Jadi sebenarnya dibandingin sama mobil sekarang ya nggak sepanjang itu. Cuma emang desainnya emang panjang banget. Terutama desain bonet depannya. Lihat deh, ini panjang bener sampai ke depan. Set gitu ya. Bahkan dia punya wheelbase sebenarnya nggak panjang-panjang amat. Ya panjang sih, 2,7 meter, 2730 mm ya. Tapi nggak efektif karena bannya itu ditaruh di depan banget gitu. Biasanya kan agak taruh mundur-mundur ke belakang biar kabinnya tuh gede ya. Tapi ini enggak. Ini bonetnya panjang, kabinnya dimulai dari sini gitu. Jadi ada space sekitar segini nih yang nggak kepake. Tapi panjang ini bukan karena emang desainnya mungkin mobil zaman dulu gitu ya. Desainnya bonetnya panjang-panjang, tapi ini ada maksudnya. Karena pas kita buka mesinnya, oke. Nah, mesinnya ini dia pakai mesin 4000 cc, mesin 2H, dan masih tersedia juga. Kap mesinnya berat banget, besi semua. Nah, ini mesinnya dia pakai mesin 2H, 4000 cc, 6 silinder inline. Jadi meskipun kap mesinnya sudah sepanjang ini, tapi pas kita buka kap mesinnya, ini mesinnya dari ujung ke ujung itu penuh. Sampai kayaknya udah mau mepet banget nih viscofan-nya ke radiator. Ini mepet banget. Jadi memang kap mesinnya panjang karena memang dalamnya juga panjang gitu. Sama akinya dia ditaruh depan sebelah kiri sini ya. Agak aneh sebenarnya. Biasanya kan aki taruh belakang. Jadi biasanya kalau mobil tuh mesinnya dimasukin ke dalam, ke belakang banget. Itu biar center of gravity-nya itu di tengah. Tapi kalau mobil zaman dulu, tapi kalau mobil zaman dulu, itu belum mikir gitu-gituan tuh. Belum mikirin center of gravity-nya, segala macam handlingnya. Jadi yang penting tangguh dulu buat dipakai off-road. Dan memang mobil ini sangat tangguh sekali pada zamannya. Ini tambahin extra fan di bagian depan sini ya, biar lebih dingin. Terus juga mobil ini dibandingkan dengan FJ55, untuk pertama kalinya Land Cruiser sekarang sudah punya AC. Berat banget. Ini udah punya AC dari sananya. Jadi nggak usah ditambahin AC lagi, udah dapet AC dari sananya. Terus lihat, bumper depannya ini juga masih besi ya. Gede banget. Jadi kalau misalkan nabrak, jangan amit-amit lah ya. Itu kasihan nih ditabrak tuh. Pasti ringsek. Ini besi semua loh. Lihat sasisnya segede-gede gitu, ya kan? Tapi grillnya ini udah mulai pakai plastik. Kalau di Indonesia itu familiar banget sama namanya VX80 yang ikonik gitu ya, lampunya 2 kotak di depan gitu ya. Tapi sebenarnya VX80 itu mengambil inspirasi dari mobil ini yang varian facelift. Jadi yang faceliftnya itu dia punya lampunya 2 kotak begitu, sama lampu seinnya ada di bawah sini. Jadi buat teman-teman kalau ngeliat, ini seperti VX80 Toyota Land Cruiser, tapi kok lebih kotak. Nah, berarti kalian melihat Toyota Land Cruiser 60 yang sudah facelift. Tapi itu sama seperti 60 series yang lainnya, sama-sama langka di Indonesia. Dan mobil ini masih menggunakan per
daun. Jadi masih pakai leaf spring di depan dan belakangnya. Tapi meskipun dia pakai leaf spring, dibandingkan dengan FJ55 yang kemarin, wah ini jauh lebih empuk dan lebih stabil. Oke, bannya sendiri dia pakai ban R16, velgnya sudah diganti karena bawaannya itu velg kaleng. Ini pakai ban Bridgestone Dweller MT. Nah, sama dari samping, entah kenapa ini kelihatan seperti kayak mobil-mobil Amerika yang gede-gede gitu ya. Nah, sama ada hal yang menarik di mobil ini. Yang pertama, ini spionnya diganti, pakai spionnya kijang. Sama ini, gagang pintunya, ini persis kayak kijang Grand Extra atau kijang Super. Persis sama kayak gitu. Dan kebetulan mobil ini masih dijaga keorisinalitasnya, bahkan seperti karat-karatnya ini aja itu nggak diperbaikin gitu, nggak dicat ulang. Jadi emang biarin seperti ini, biar kelihatan originalitasnya. Dan untuk pengeremannya, yang belakang ini sudah pakai tromol. Ini sudah pakai tromol ya, pasti pakai tromol lah ya. Kalau sudah itu pakai disc. Yang depan itu sudah pakai disc brake ya. Nah, sampai ke belakang sini tulisannya Toyota Land Cruiser. Sama di sini ada kisi-kisi. Ini gue pikir pas dari jauh itu, ini kayaknya cuma buat aksen doang ya. Ternyata ini bolong beneran loh. Ini ada bolongannya. Fungsinya kalau misalkan kita nutup pintu, itu biar kuping nggak pengang. Nah ini udaranya keluar, satunya lewat sini nih. Nah sekarang kita lihat desain belakangnya. Jadi kalau untuk varian yang facelift, dia itu sudah seperti VX80 yang dibukanya ke atas. Tapi karena ini yang belum facelift, jadi masih pintunya bilangnya barn door ya. Jadi bukanya satu ke kanan, seperti ini. Dan yang kiri, bukanya itu bukan dari sini. Jadi di sini nggak ada, bukan pintunya, bukanya dari dalam. Nah, dia juga ada dua model. Jadi ada yang 5-seater seperti ini, yang belakangnya punya bagasi besar sekali. Dan ada satu lagi versi yang ada kursi belakangnya. Nah, ini dibandingkan dengan FJ55 kemarin, ini lebih besar belakangnya. Dan ban serepnya itu ada ditaruh di kolong di bawah sini. Jadi udah lebih rapih dibandingkan ditaruh di belakang sebelah kiri gitu kan bikin sempit ya. Kalau ini udah ada ditaruh di bawah. Nggak kenceng. Nggak kenceng ya? Sip. Terus ini lampunya masih ori. Ini juga masih ori ya. Sama ini katanya dulu bekas dipakai United Nation. Jadi ada logo UN-nya di sini. Bukan ujian nasional ya. Ini kebetulan mobilnya platnya AA Magelang dan ini nomor cantik. Nah, ini bempernya. Wah, besi juga nih. Sama di sini ada towingnya di belakang kalau kita mau bawa barang. Mau narik sesuatu ya. Itu roof rack tambahan. Udah sih itu aja ya. Sekarang kita masuk aja ke dalam. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior mobil ini. Dan ini kebetulan interior kursi-kursinya itu masih original semua. Gelap nggak sih? Terlalu gelap nggak? Nggak ya? Oke, pertama setirnya. Ini setirnya legendary banget ya. Bentuknya ini T gitu, Toyota. Dan dia nggak ada logo Toyotanya. Dia adanya logo Land Cruiser di bagian tengah sini. Terus speedometernya ini sederhana sekali. Dia nggak ada RPM-nya. Di sebelah kiri ada kecepatan. Di sebelah kanan ini ada 4 buah informasi yang bentuknya dial, jarum ya. Yang pertama sebelah kiri ini untuk temperatur mesin, yang bawah untuk olinya, sebelah kanan ada buat akinya, dan di sebelah kanan atas ada untuk solarnya. Karena ini kan pakai diesel ya. Terus untuk rem tangan dia ada di bagian sini. Nah, pokoknya masih klasik dan sederhana. Tapi untuk dashboardnya sendiri bahannya ini udah di red trim by kulit, jadi kalau dipegang itu soft touch. Yoi, zaman dulu soft touch ya kan. Nah, ini ada AC-nya, udah bawaan dari sana. Jadi biasanya kalau mobil-mobil zaman dulu kan ditambahin kotak gitu ya, AC di bawah gitu tambahan. Ini enggak, ini udah dari sananya. Dan ini juga tombol-tombolnya katanya masih ori. Nah, ini mobilnya tuh belum dipasang head unit. Jadi nggak ada radio atau entertainment sama sekali di dalam. Jadi tutupannya itu ada tulisan Toyota di sini. Jadi emang dari sana itu nggak dikasih tempat speaker di sini. Door trimnya segala macam rata-rata aja. Jadi kalau mau dengerin audio, sebaiknya bawa aja Bluetooth speaker, taruh di depan atau taruh di sini, sambungin ke HP. Itu lebih simpel. Nah, terus ini ya, dia punya pedal. Ini yang rasanya agak aneh karena pedal gas yang ini di kanan banget loh. Naruhnya di kanan depan. Jadi pas kita injek kopling sama injek injek rem, injek. Jadi pas kita injek kopling sama injek pedal gas, biasanya kan kalau kaki kita tuh lurus sampai ke kopling ya gini ya. Ini kita lurus malah ke gas. Jadi injek kopling sama injek
gas itu lebih dalam injek gas. Terus transmisinya dia sudah pakai 5 percepatan dan ada gigi mundurnya. Dan transmisinya ini dia agak geser ke kiri sebenarnya. Jadi tongkatnya ini dia tuh nggak lurus, dia tuh bengkok ke kanan. Jadi agak lucu kalau kita lihat. Sama di sini ada transfer case-nya dan di sini ada rem tangannya. Dan ini sudah ada seat belt dari sananya. Bisa kita pegang sini. Kita colokin di sini ya. Nah, sama kursi depannya ini bisa buat 3 orang. 1, 2, 3. Dan kursi belakangnya kurang lebih seperti itu desainnya. Ya, headroomnya tinggi, legroomnya juga tinggi, tapi nggak banyak yang bisa kita bahas dari kursi belakangnya. Jadi, daripada berlama-lama, mendingan kita langsung jalan aja. Tapi sebelum jalan, nih ada yang antik nih. Ini stikernya, ini masih original ya. Ini ada cara menggunakan transfer case-nya nih, transfer gear shifting instructions. Terus ini juga ada laci penyimpanan, tapi sayangnya sudah tidak bisa dibuka. Oke, yuk kita jalan aja naik mobil ini. Tadi sih. Yuk kita masuk di 1. Koplingnya agak sedikit keras. Tuas-tuasnya ini kecil ya, mobil zaman dulu ya. Oke. Setirnya kebetulan dia sudah pakai power steering, tapi ini power steeringnya dari bawaannya. Ini kata pemiliknya, ini kan masih dipakai buat harian loh. Bayangin mobil setua ini dipakai harian. Pertama, ini bensinnya solarnya itu cukup irit dibandingkan dengan mobil-mobil lain kayak misalnya kebetulan pemiliknya ini hobi banget mobil 4x4, jadi Jimny segala macem, bahkan sampai ada namanya, tadi kita mau bikin videonya cuma hujan jadi nggak sempet, ada namanya Jeep Gladiator, itu juga punya. Nah tadinya kita mau bikin video itu tapi nggak jadi. Ini dibandingkan dengan mobil-mobil tadi itu dia lebih irit solarnya, padahal dia cc-nya 4000 dan tenaganya dia lumayan. Tenaganya dia agak lumayan, meskipun kalau dibandingin sama yang kemarin udah pakai mesin Prado ya jauh lah ya, karena kan udah pakai turbo, yang ini belum. Tapi yang spesial dari mobil ini sebenarnya ada di suspensinya yang sangat nyaman meskipun dia masih pakai per daun. Bahkan pemiliknya lebih suka suspensinya mobil ini dibandingkan dengan Land Cruiser VX80. Memang mobil ini pas dipakai ya, rasanya lebar. Pemandangannya tuh luas karena kacanya besar. Sama mobil-mobil zaman dulu tuh gue suka pilarnya tuh kecil-kecil, gak kayak mobil-mobil zaman sekarang. Kap mesinnya, ini mungkin salah satu mobil dengan kap mesin terpanjang yang kita lihat dari sini tuh. Jadi pas kita nyetir tuh rasanya, depannya tuh kelihatan gitu, panjang banget dan lebar. Mobil ini setirnya tuh paten, nggak bisa tilt steering atau apalagi teleskopik ya kayak mobil zaman sekarang. Terus juga kursinya ini empuk meskipun nggak ada konturnya. Biasanya kan kalau mobil zaman sekarang kan konturnya tuh ngikut ya. Ini nggak ada konturnya, lurus-lurus aja, tapi dipakai tuh enak banget, empuk banget. Nah, posisi tangan itu menurut gue masih oke. Meskipun setirnya agak terasa terlalu ke bawah. Sama transmisinya, ini posisinya pas, cuma memang agak sedikit keras aja. Iya bener loh. Ini shock breaker-nya lumayan empuk ya. Untuk mobil yang pakai leaf spring ini empuk banget sih. Sama ini remnya ya. Remnya tuh agak-agak sedikit Monday Friday ya. Monday Thursday. Senin Kemis. Ngerem hari Senin, baru berhentinya Kamis ya. Iya. Yang paling awkward sih emang pedal-pedalnya sih. Agak aneh aja kita bisa nginjek rem, terus nginjek gasnya, tapi gasnya tuh di ujung sebelah kanan gitu. Agak jauh. Tapi ini dibandingkan dengan FJ55, FJ45 gitu ya. Atau mungkin hardtop yang masih standar, wah ini udah rasanya jauh lebih modern ya. Steeringnya rasanya lebih modern, terus juga performa mesinnya lebih enak. Dan untuk ukuran diesel, ini mesinnya halus sekali loh. Bahkan dibanding Prado yang FJ55 kemarin, getarannya masih lebih halus ini ya. Getarannya halus loh. Dan ada versi yang masih pakai mesin 2F. Bayangin dari zaman FJ40 di mobil ini di tahun 80-an itu masih dipakai. Hah? Oh, kiri ya? Lewat? Oh. Oke. Oke,
itu aja mungkin video kita tentang Land Cruiser series 60 ini. Buat teman-teman yang pernah punya pengalaman dengan mobil ini, bisa langsung komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana sih merawat mobil ini ya. Bisa langsung komen di bawah. Dan juga teman-teman, kalau misalkan penasaran dengan Land Cruiser series yang kita buat sekarang ini, kita sudah pernah bikin video tentang FJ45 Kayami, bisa lihat deskripsi di bawah. Kemudian ada FJ55 yang kalian bisa lihat deskripsi di bawah. Saya Hanif, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Terima kasih telah menonton. Bye!